ancaman penyakit demam berdarah tetap ada loh. Di Karawang aja angka kasusnya sudah sama kayak kasus COVID-19. Waduh. Yap, di musim kemarau, nyamuk bakal tetap bisa berkembang biak di genangan air, bak mandi, sama barang bekas. Faktor genetik bisa menjadi penyebab kasus demam berdarah juga nih. Karena menurut riset, orang bergolongan darah O 2 kali lebih beresiko terkena gigitan nyamuk dibanding dengan golongan darah lainnya. Wah, harus ekstra waspada nih. Sobat Unyil, hari gini 3M-nya jangan cuma menggunakan masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak aja ya. Ingat 3M yang satunya, menguras penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, sama mengubur dan mendaur ulang barang bekas yang jadi tempat favorit nyamuk. Selain menerapkan 3M, bisa juga dengan membekali diri sama benda-benda yang ditakuti oleh nyamuk. Seperti pernak-pernik dari akar wangi ini nih. Check it out, bekal kemarau apa saja yang harus disiapkan biar kita bebas dari penyakit, juga ancaman dehidrasi. Let's go! Si Unyil, yuk kita kemon! Akar wangi alias serai wangi sudah lama dikenal sebagai salah satu tanaman yang ditakuti nyamuk. Tanaman yang masuk dalam suku rumput-rumputan ini mengandung minyak atsiri yang bisa memblokir sensor penciuman nyamuk. Gak ada deh nyamuk yang bakal mendekat. Oh iya, meski namanya sama-sama serai, tanaman ini beda ya sama serai masak. Serai wangi punya daun yang lebih lebar dengan warna kemerahan pada bagian pangkalnya. Sementara serai masak memiliki daun yang lebih kecil dengan bagian pangkal berwarna putih kehijauan. Yang paling mencolok sih aromanya. Serai wangi dengan ekstrak bernama citronella memiliki wangi menyerupai minyak kelon. Ini yang paling ditakuti sama nyamuk Aedes aegypti alias nyamuk demam berdarah. Kalau serai masak aromanya lebih seperti lemon. Nah, karena bakal dibuat jadi lampu pengusir nyamuk, bagian serai wangi yang dipakai cuma akarnya saja ya. Potong dan cuci sampai bersih. Biar aroma anti nyamuknya lebih menyengat, akarnya kita jemur dulu sampai kering. Karena harus dianyam, butuh waktu 1-2 hari untuk membuat lampu cantik ini. Yuk deh, lanjut ke proses finishing. Anyaman akar wangi harus diberi lem biar bentuknya lebih menarik dan nyala lampunya jadi indah. Tuh, cakep kan? Cocok banget nih buat dekorasi rumah. Ditaruh di ruang tamu bisa, ruang tidur juga bisa. Nah, kalau mau yang lebih canggih, ada nih alat yang bisa mengusir nyamuk sekaligus melindungi kita dari kuman penyakit yang makin banyak berterbangan saat musim kemarau. Wih, canggih banget nih. Dalam sekejap, asap yang ada di dalam kotak langsung hilang. Berkat air purifier alias alat pembasmi udara yang juga dilengkapi sama perangkap nyamuk. Wih. Alat canggih ini made in Indonesia loh. Pabrik perakitannya ada di daerah Cilengsi, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Yuk kita kemon! Proses perakitan alat pembersih udara dimulai dari memasang mosquito trapper atau filter perangkap nyamuk berbahan stainless steel ini ke bagian bodinya. Di dalam bodi berbahan plastik ABS yang ringan dan gak gampang pecah ini juga terdapat kipas penghisap yang bisa diatur kecepatannya. Desain bodi yang bulat gini ternyata punya keunggulan loh, supaya daya hisap dan keluar udara yang dihasilkan jauh lebih besar dibanding model alat pembersih udara pada umumnya. Lanjut pasang deh penutup alias cover bagian depannya. Di cover inilah ada beberapa fitur andalannya. Pertama, ada HEPA filter yang bertugas menangkal bakteri, juga partikel PM2,5 di udara yang tidak kasat mata, seperti debu dan zat alergen. Penting banget nih, karena selama musim kemarau, udara jadi lebih kering. Jadi makin banyak deh tuh debu yang berisi kuman penyakit berterbangan. Nah, di tengahnya ada lampu UVC jenis LED yang hemat daya dengan panjang gelombang 274 nanometer. Sudah terbukti ampuh membunuh mikroorganisme loh.
Jadi setelah udara tersaring filter HEPA, bakal disinari oleh sinar UVC-nya supaya lebih efektif lagi membunuh mikroorganisme yang ada. Terakhir, di bagian yang menghadap keluar, ada lampu LED berwarna biru yang fungsinya bisa menarik perhatian nyamuk dan serangga lain. Lampu LED biru seperti ini memang sudah banyak digunakan sama alat-alat perangkap serangga kok. Jadi pas ada nyamuk yang mendekat, langsung deh kehisap sama alat pembersih udara ini. Efektif deh bikin nyamuk terperangkap di dalamnya. Ayo deh, sekarang kita lihat seberapa efektif sih alat pembersih udara ini menyaring udara kotor. Come on! Alat pembersih udaranya dimasukkan dulu ke dalam kotak tertutup. Lanjut diisi sama asap pembuangan kendaraan motor yang kandungan polutannya paling membahayakan buat kesehatan. Coba lihat deh, alat pengukur partikel PM 2,5 ini menampilkan besaran angka yang tinggi, menandakan status udara yang gak sehat. Habis itu langsung saja deh kita nyalain alat pembersih udaranya. Dan tada! Gak sampai semenit, alat pengukur partikel PM 2,5 ini langsung menunjukkan penurunan angka yang signifikan. Sama juga pas diuji pakai asap seperti ini. Sekali dinyalakan, asap langsung menghilang seketika. Keren. Aduh, ini nyamuk dari tadi kagak habis-habis dah. Sepada. Halo Poipe. Poipe. Aduh, ampun Po. Pucung gabus. Maafin ayah ya, Prof. Ay kagak lihat, situ sih tiba-tiba main masuk aja. Duh, iya, nggak apa-apa kok Po. Aduh, memangnya Poipe lagi ngapain sih? Latihan main badminton kok di dalam rumah sih, Po? Ini nih, belakangan banyak bener nyamuk di rumah empok Nyil. Nah, pas banget nih Po. Profesor udah bikin kipas angin Po Ipe ini jadi bisa sekalian nangkepin nyamuk. Dah, canggih bener. Buruan dah, nyalain aja langsung. Siap Po. Pucung gabus, ya ilah. Tolongin ayah. Aduh. Bertani dan berkebun saat musim kemarau? Bisa. Tinggal sesuaikan saja tanamannya sama jenis yang memang tahan kering dan panas. Tetap cuan kok. Stay tune. Unyil. Yuk kita kemon. Kekeringan akibat kurangnya pasokan air jadi satu hal yang paling ditakutin nih saat musim kemarau. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bertani dan berkebun saat kemarau tiba ya. Untungnya di Indonesia ada varietas tanaman tahan banting. Gak butuh banyak air dan bisa tetap tumbuh di lahan kritis. Pertama ada aloe vera alias lidah buaya. Di Pontianak, lidah buaya super diperbanyak dengan metode kultur jaringan. Lidah buaya anakan jenis sinensis yang sudah dicuci bersih bakal dipotong nih hingga berbentuk piramida. Agar benar-benar bersih, cuci juga dengan campuran sabun dan rendam ke dalam larutan khusus. Proses ini bisa menghambat tumbuhnya jamur dan bakteri loh. Oke deh, sekarang tinggal ditanam dalam media agar-agar kayak gini. Terus simpan dalam ruangan bersuhu 18 derajat Celcius. Setelah usia 6-8 minggu, lidah buaya pun akan mulai tumbuh. Inilah hebatnya metode kultur jaringan, bisa mendapatkan banyak tanaman unggul baru dalam waktu yang singkat. Menanam lidah buaya gak sulit kok, cukup tancapkan saja batangnya. Merawatnya juga mudah, cukup beri pupuk secara rutin dan pastikan tanaman bersih dari gulma atau rumput pengganggu. Dan karena lahan gambut bisa menyimpan air, jadi gak perlu sering disiram juga. Ringkas kan? Bagian paling berharga dari lidah buaya adalah gel bening yang mengandung 75 nutrisi, termasuk asam amino, vitamin, mineral, sama enzim. Khasiatnya sudah lama dimanfaatkan untuk kecantikan, bahkan jadi bekal obat wajib saat perang dulu. Nah, lidah buaya ini juga nikmat nih dikonsumsi. Efek mendinginkannya pas banget deh buat meluruhkan dahaga saat musim kemarau kayak sekarang.
kita buat jadi minuman yuk. Come on. Potong bagian pangkal dan ujung pelepah daun agar lebih mudah mengupas dagingnya. Bentuk daun tebal dan lancip di bagian ujung ini kali ya yang jadi asal nama lidah buaya. Karena minuman lidah buaya ini bakal diekspor ke Jepang, jadi QC-nya gak main-main nih. Hasil kupasannya harus dicek menggunakan meja yang dipasangi lampu seperti ini, sembari membersihkan sisa daun dan kotoran yang masih menempel. Biar ringkas saat dinikmati, dagingnya dipotong kecil-kecil ya. Untuk menghilangkan lendir dan baunya, cuci kembali sebelum memasuki proses pengukusan. Kukus dengan suhu 95 derajat Celcius selama 3 menit, biar lidah buaya matang dan kenyal saat dikunyah. Lidah buaya matang yang sudah diturunkan suhunya bakal langsung dikemas dengan tambahan air asam, biar lebih segar, sekaligus untuk menjaga bentuknya tetap utuh dan tahan lama. Terakhir, tinggal melalui proses pasteurisasi deh, yaitu dengan merendam minuman dalam air panas bersuhu 95 derajat Celcius selama kurang lebih 25 menit. Cara ini bisa bikin minuman lidah buaya awet sampai lebih dari 1 tahun loh. Di negara maju seperti Amerika, Jepang, dan Australia, minuman lidah buaya atau aloe vera jadi salah satu minuman berkelas yang harganya mahal. Karena selain memanjakan lidah, minuman herbal yang satu ini juga bergizi tinggi. Keren! Bukan cuma dagingnya, kulit lidah buaya juga bisa diolah jadi teh loh. Bikinnya super gampang. Kulit yang sudah bersih dari lendir dan daging tinggal dipotong dan dikeringkan. Dari 1000 kg kulit lidah buaya basah hanya menghasilkan kurang lebih 30 kg kulit lidah buaya kering. Wah, menyusut banyak sekali ya. Lanjut giling dan kemas deh dalam kantong teh. Tuh, gampang banget kan bikinnya? Jadi, kata siapa kalau musim kemarau nggak bisa berkebun lagi? Buktinya, kita tetap bisa panen dan cuan kok. Tanaman tahan kering selanjutnya adalah sorghum. Tanaman asli Afrika yang juga dikenal dengan nama chantel ini cocok ditanam di lahan yang kering dan panas. Tanaman yang masih satu keluarga dengan padi, jagung, dan gandum ini memiliki kandungan karbohidrat tinggi. Agar bisa dikonsumsi, biji sorghum harus dijemur dulu nih. Kalau cuaca cerah, kandungan air di biji sorghum akan berkurang dalam 3 hari. Jadi bisa disimpan lebih lama. Sebelum diolah, sorghum harus disosoh atau dikupas kulit luarnya. Kalau sudah bersih, biji sorghum tanpa kulit ini biasa disebut beras sorghum. Biji sorghum yang sudah disosoh dapat digunakan untuk bahan pangan pengganti beras. Kalau masyarakat Flores biasanya mengolahnya jadi are lolo atau bubur sorghum. Ya mirip kayak bikin bubur dari beras kok. Bedanya, sorghum perlu direbus 2 kali lebih lama. Sorghum juga bisa dibuat jadi tepung beras gluten untuk pengganti terigu. Wah, seru juga nih unyil sepedaan hari ini. Istirahat dulu ah. Loh, kok habis sih airnya? Wah, aduh, ternyata botolnya bocor nih. Yah. Loh Nyil, tumben nih sepedaan sampai di sini. Kok mukanya lemes gitu sih Nyil? Iya nih Karsa, unyil kehabisan air minum nih Kak. Mana haus bener lagi. Aduh. Oh alah, ini nih Karsa ada minuman. Minum aja Nyil. Wah, terima kasih banyak Kak. Tapi Nyil, tahu nggak? Selain air putih, ada loh makanan yang bisa bikin kita tetap segar dan nggak kehausan lagi. Paling banyak bisa coba buah-buahan Nyil. Misal ada mentimun. Dalam satu buah mentimun mengandung 85% air loh. Cocok buat memerangi dehidrasi. Terus ada buah semangka. Rasanya yang manis dan mengandung air sebanyak 92% ini dijamin langsung memenuhi kebutuhan cairan yang hilang dalam tubuh. Lalu ada sayur-sayuran hijau yang pada dasarnya punya kadar air yang tinggi. Kalau gitu, unyil harus konsumsi makanan tadi tiap hari nih. Betul banget Nyil.
Dan jangan lupa Bahagia! Udara panas dan kering saat musim kemarau bikin kita kehilangan banyak cairan tubuh nih. So, pastikan menghidrasi tubuh dengan asupan yang tepat. Infonya sesaat lagi. Unyil, yuk kita kemon. Udara kering dan panas saat musim kemarau membuat kita cepat kehilangan cairan tubuh loh Sobat Unyil. Makanya, biar nggak dehidrasi, pastikan mengonsumsi makanan yang kaya air nih. Seperti air kelapa sama jeruk pamelo. Air kelapa ini hanya diambil dari kelapa pilihan loh. Hanya kelapa tua, tidak bertunas, tidak busuk atau pecah, dan tidak terkontaminasi atau tercampur bahan bakar yang akan diproses. Oke deh, sekarang langsung kupas batok kelapanya. Lanjut, kupas kulit arinya. Karena hanya daging dan airnya yang bakal diolah di pabrik ini. Karena bakal dibuat minuman rasa es doger, air kelapanya bakal dicampur santan ya. Santannya diperas langsung dari daging kelapa putih bersih yang sudah dicuci berkali-kali. Untuk memastikan santannya nggak kotor, saring lagi nih menggunakan mesin yang bergetar ini. Biar semua benda asing yang ada di dalamnya otomatis terpisah. Oh ya Sobat Unyil, meski sehat, ada banyak mitos salah seputar air kelapa loh. Banyak yang berpikir air kelapa lebih baik dari susu full cream. Padahal kalau dari segi kandungannya, susu mengandung lebih banyak vitamin dan mineral. Banyak juga yang meyakini kalau air kelapa bisa mempercepat metabolisme. Jadi bisa bikin berat badan turun. Makanya banyak yang mengonsumsi air kelapa secara berlebihan. Padahal ini sih jelas mitos ya. Karena belum ada penelitian yang membuktikannya. Nah, kita juga bisa nih menikmati air kelapa segar dalam bentuk vegan jelly kayak gini. Wadahnya pakai buah kelapa muda asli lagi. Jelinya hanya dibuat dari campuran air kelapa muda sama jeli lidah buaya loh. Gak ada campuran pemanis atau perasa buatan, beneran alami. Jeli yang sudah disaring tinggal dituang deh ke dalam wadah kelapa muda. Beuh, kebayang gak gimana segarnya saat dinikmati dingin-dingin? Satu lagi nih, asupan tepat yang cepat menghidrasi tubuh saat musim kemarau. Jeruk pamelo alias jeruk Bali. Kandungan airnya mencapai 88%. Segar! Dalam sekali panen, sekitar 10.000 buah jeruk pamelo bisa dihasilkan. Nah, selain menikmati langsung, rasa gurih bercampur manis, asam, dan rasa getir di ujung lidah membuat jeruk pamelo cocok banget nih diolah jadi sup. Bahan-bahannya ada jamur, seledri, bawang merah, bawang putih, daun bawang, dan tentu saja jeruk pamelo. Haluskan bumbu-bumbunya yuk. Lanjut, kita rebus bumbu halusnya. Terus tambahin deh perasan jeruk pamelo. Meski lekat sama sajian musim hujan, aslinya menu sup gini bagus loh untuk menghidrasi tubuh saat musim kemarau. Belum lagi kandungan nutrisinya yang komplit, seperti kalori, kalsium, serat, vitamin, dan protein. Cocok banget deh buat jadi booster imun. Wah, Mel, kelihatannya enak banget tuh sup pamelonya. Iya nih Nyil, baunya udah sedap. Yuk makan. Wah, Iya, iya. udah jadi ya masakannya. Aku gak jadi nyesel gak bantuin Den Unyil nih kemarin. Udah, sini Pak Oga, ikut makan aja nggak apa-apa kok. Santai aja Pak. Wah, berarti Pak Oga boleh ikut makan-makan dong. Asik. Makan-makan Pak. Gope dulu dong. Wah, semoga dengan bekal-bekal kemarau yang sudah Unyil infoin tadi, Sobat Unyil di rumah jadi lebih siap nih menghadapi puncak musim kemarau. Nggak usah worry deh pokoknya. Oke deh, sampai ketemu lagi besok ya. Dadah.